Nah, kita ke informasi selanjutnya pemirsa, berbagai macam kuliner halal dipamerkan di JCC Senayan, Jakarta. Selain ada masakan Nusantara, kuliner khas Timur Tengah seperti nasi biryani dan kebuli paling laris diserbu pembeli. Wah, ramai ya pemirsa. Beragam kuliner berjejer di Indonesia Halal Expo JCC Senayan, Jakarta Pusat. Mulai dari masakan Nusantara sampai Timur Tengah bisa jadi pilihan. Tapi kuliner Timur Tengah memang paling banyak diserbu. Meski di ruangan tertutup, ada loh yang menjual makanan dengan dapur terbuka. Sebenarnya banyak kuliner khas Nusantara pemirsa, tapi tenan yang satu ini menjual nasi kebuli dengan memasak kambingnya langsung seperti ini bikin makin berselera, ya nggak? Saya pesen 2, boleh mas ya? Boleh. Tak hanya nasi kebuli, nasi mandi dan biryani bisa ditemui dengan beragam lauk seperti ayam dan juga daging sapi. Jadi bedanya pemirsa dengan nasi kebuli, ini warnanya lebih mencolok ya, ada saffron juga, dan bumbunya juga impor langsung dari India. Kita bisa nyobain juga pemirsa. Cobain ibu. Semua masakan disajikan dalam keadaan hangat. Yuk kita santap. Rempah khas Timur Tengah memang juara menggoyang lidah. Oke kok semua, walaupun di sini kalau misalnya dilihat kan kayak food court ini ya, kayak food court kecil gitu ya, tapi overall makanannya berkualitas gitu. Berkualitas, iya. Benar-benar homemade yang emang quality gitu. Satu porsi masakan khas Timur Tengah bisa dinikmati mulai dari Rp40.000. Pameran kuliner di Indonesia Halal Expo digelar hanya sampai sore ini. Wow, dua-duanya pakai beras mati yang ukurannya panjang, tapi cita rasanya beda banget pemirsa. Kalau nasi biryani selain warnanya lebih mencolok, rasanya juga lebih strong, lebih mencolok juga. Tapi kalau nasi kebuli, saya suka karena kondimennya lebih kompleks ya. Ada acar, sambal, terus dagingnya juga empuk. Tapi dua-duanya enak banget. Ilham Ardiansyah, Lutfi Taufik. Masya Allah, jadi tambah lapar saya Ustaz setelah menyaksikan liputan tadi di Kuliner Halal Expo di Jakarta Convention Center. Nah Ustaz, kita bersyukur pemerintah Indonesia begitu memperhatikan dan memfasilitasi para pelaku kuliner agar segera mendapatkan label halal. Nah, mungkin Ustaz Muklis bisa memberikan pencerahan kepada kami dan pemirsa terkait begitu pentingnya sertifikasi halal untuk ini Ustaz. Karena kalau misalnya perut gitu Ustaz, yang penting ya ini yang penting enak lah gitu, ayam, sapi. Tapi kan mungkin cara masaknya atau mungkin bahannya itu kita nggak tahu gitu Ustaz. Nah, seberapa penting untuk kita sertifikasi halal ini Ustaz? Ya, kita bersyukur ya pemerintah hadir ya untuk memberikan jaminan halal terhadap produk-produk yang dikonsumsi oleh warganya ya. Dan kehadiran itu ditandai dengan misalnya di Kementerian Agama itu ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya. Kalau dulu kan dilakukan oleh MUI ya. Sekarang ini pemerintah yang hadir. Karena pemerintah itu punya kekuatan untuk memaksa dan mengikat ya. Kita ini yang patut kita syukuri ya. Di Republik ini kita beragama difasilitasi oleh pemerintah ya. Jadi saya kira tidak perlu macam-macam lagi lah kita untuk menjadikan Indonesia ini negara Islam khilafah. Ini sudah bagus sekali ya. Negara hadir memfasilitasi warganya dalam menjalankan agama dengan baik ya. Nah ini sangat penting, kenapa? Karena kehalalan produk yang kita konsumsi, yang kita gunakan, itu berkaitan erat dengan keberagamaan kita. Tadi saya katakan bahwa salah satu penghalang keterkabulan doa-doa kita itu adalah ketika yang kita konsumsi, yang kita gunakan itu sesuatu yang haram. Itu doa kita tidak dikabulkan. Dan tubuh atau daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu nerakalah yang paling pantas menerimanya. Oleh karena itu kita perlu hati-hati terhadap barang atau makanan yang kita konsumsi. Nah di sini tentu saja keberadaan sertifikasi halal terhadap produk-produk ya yang dikonsumsi oleh masyarakat, ada jaminannya, tentu sangat menenangkan ya, sangat menenangkan karena memberikan jaminan kepada kita bahwa itu halal, aman untuk kita konsumsi, dan mudah-mudahan ini mendapat sambutan yang baik dari masyarakat ya. Dan tentu saja kalau ditangani oleh pemerintah itu harapannya tidak lagi membebani atau memberatkan usaha kecil menengah ya untuk ngurus sertifikasinya itu.
Oke, Ustaz, belakangan viral salah satu restoran mie yang tidak mendapatkan sertifikat halal karena nama mie yang ditawarkan dinilai tidak pantas. Ini macam-macam nih, Ustaz. Kita banyak nemuin ada mie ayam setan, mie tuyul, sambal iblis, sambal setan, nasi goreng pocong, apalagi Ustaz, mie kuntilanak, apalagi serala gitu, namanya aneh-aneh gitu, Ustaz. Demi mendapatkan viralnya, demi mendapatkan apa ya istilahnya didengar orang gitu, Ustaz. Wah, penasaran nih namanya kece banget nama-nama ini, nama-nama setan gitu sana. Bagaimana menjelaskan ini, Ustaz? Padahal mereka mengklaim semua bahan yang digunakan sudah dipastikan halal. Cuma namanya saja yang aneh dan mungkin ya itu, Ustaz, calon-calon neraka semua namanya setan, iblis gitu, Ustaz. Ya, betul ya. Jadi barangnya itu sendiri, makanan atau minumannya itu sendiri, selama dia itu terbuat dari benda-benda bahan-bahan yang halal, diproduksi secara halal, dia halal pada dasarnya itu ya. Hanya pemerintah dan MUI misalnya tidak mengeluarkan sertifikat halal karena dari namanya itu. Mengapa nama itu menjadi penting? Bagi sebagian orang mungkin ada yang berkata, apalah arti sebuah nama? Tetapi di dalam Islam nama itu penting ya. Nama itu penting. Bahkan kalau kita lihat dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengganti nama para sahabat-sahabatnya yang tidak baik. Ada namanya yang jelek sekali, tidak menumbuhkan optimisme, diganti oleh Nabi itu. Karena nama itu bisa menghadirkan optimisme. Nama itu bisa mendatangkan keberkahan ya. Nama itu bisa memotivasi. Lah ini kalau namanya setan, tuyul, neraka dan lain sebagainya, ini kan tidak memotivasi ya. Karena nama itu juga bisa berarti doa ya dalam Islam itu. Maka pilihlah nama anak yang baik, pilihlah nama untuk anak kita yang baik-baik ya. Ketika kita menjual produk itu juga pakailah nama yang baik. Saya kira kebijakan ini bagus ya. Dikeluarkan oleh MUI, oleh pemerintah yang tidak memberikan sertifikat kepada produk makanan yang namanya itu tidak memberikan optimisme ya, bahkan mengarah kepada hal-hal yang negatif ya. Nah, jadi mungkin bisa diganti namanya mie Jibril gitu, Ustaz. Yang bagus-bagus saja lah, nama malaikat gitu, Ustaz. Nama bidadari surga gitu. Jangan nama yang aneh-aneh gitu. Nanti ke bawah-bawah ke neraka kita nanti ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Muklis atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.